Ada kalimatun jami'ah, atau bahasa sederhananya kalimat yang mengumpulkan seluruh cara kita dalam berakidah. Namanya kalimat kaidah, sedikit tapi itu mewadahi dari cara berpikir kita di dalam memahami akidah. Bahwa Allahu yattasifu bi kulli sifatil kamal wa yatanazzahu an kulli sifatin nuqsan. Allah Subhanahu wa ta'ala bersifatan dengan seluruh sifat yang sempurna, dan Allah suci dari segala sifat yang tidak sesuai dengan sifat sempurnanya Allah. Artinya kita tentu tidak bisa memahami Allah dan memahami sifatnya Allah sebagaimana hakikatnya. Itu penting. Maka kata Sayyidina Abu Bakar, al-'ajzu 'anil idraki idrakun. Tidak bisa memahami Allah dan tidak bisa memahami sifatnya Allah sesuai dengan hakikatnya Allah, itu dinamakan paham. Paham nggak maksudnya ini? Justru kalau orang itu paham terhadap hakikat sifatnya Allah, itu mesti terdengar wongkui. Karena tidak mungkin makhluk itu bisa memahami Allah dan memahami sifatnya Allah secara hakikatnya. Maka keluarlah perkataan dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang mengatakan al-'ajzu 'anil idraki idrakun. Tidak paham terhadap Allah itu disebut dengan paham. Terus yang nanti kita akan mengetahui bagaimana pandangan ulama terhadap sifat salbiyah, karena ini sifat yang penting yang pertama. Tentu jika kita merujuk pada kalimat jami'ah ini, bahwa Allah itu bersifatan dengan sifat sempurna, seluruh sifat sempurna, pertanyaannya, bisa nggak kita menghitung sifat sempurna bagi Gusti Allah? Ya nggak akan bisa. Nah, kemudian ulama menetapkan 5 sifat salbiyah bagi Allah. Itu bukan dalam arti hanya itu sifat salbiyah sebenarnya. Itu yang babon, yang induknya. Sama ketika ulama merumuskan 20 sifat wajib bagi Allah, ya tidak kemudian Allah itu hanya bersifatan dengan 20 sifat itu ya, kalau menyebut itu ya edan bagi Allah. Jadi dia mengkebiri sifat sempurnanya Allah. Tidak ada ulama ahlu sunnah yang mengatakan Allah sifatnya hanya 20, tidak ada. Nah, sifat 20 itu dirumuskan karena itu sifat induknya yang tidak boleh tidak ada. Kenapa? Karena jika salah satu dari sifat 20 itu hilang, maka kita akan mencederai sifat uluhiyah, sifat yang semestinya ada pada Allah. Kemudian terkait dengan sifat qidam, orang yang tidak percaya kepada sifat qidamnya Allah, imannya tidak sah. Orang yang tidak percaya dengan sifat qidamnya Allah, imannya tidak sah. Atau dia percaya tapi salah percayanya. Maka saya mau ngetes sampai sifat dalam memahami sifat qidamnya Gusti Allah itu benar atau bohong. Ini perlu dites dulu. Aldi coba.
Sing sak ngertimu sifat kidamnya bagi Allah itu kidam yang seperti apa? Kidam itu artinya apa? Dahulu. Dahulu itu dahulu seperti apa? Dahulu yang belum diciptakan, belum adanya makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata-kata dahulu berarti itu terkait dengan ada apa jenisnya sekarang, dahulu akan datang. Apakah seperti itu? Tidak. Jika memahami seperti itu, iman sampai nggak sah. Imannya nggak sah. Berarti itu dahulunya, kidamnya itu kidam zaman, kidam waktu. Itu tidak boleh seperti itu. Tapi itu nanti ya. Ini saya lanjutkan dulu prolognya. Dalam memahami akidah atau memahami sifat-sifat Allah, jangan menggunakan khayali, jangan menggunakan imajinasi atau khayalan, karena pasti akan sesat sampai. Ayo, yang berusaha memahami Allah, memahami sifat Allah nganggo khayalan, nganggo imajinasi, itu pasti akan sesat. Tidak boleh memahami Allah, memahami sifatnya Allah menggunakan apa? Khayalan, menggunakan imajinasi, itu pasti sesat. Terus bagaimana pahami akidah itu dengan akal? Karena akal akan menuntun dan tunduk pada perkara yang hak atau perkara yang benar, dan Allah adalah zat yang maha hak. Ini nanti ini di-share saja lah ya. Ini tak buat video. Di-share di grup kan. Terus perumpamaannya begini, bisa nggak Anda memahami angin dengan imajinasi Anda? Coba, angin pahami dengan imajinasimu, angin itu seperti apa warnanya? Apa warnanya angin? Kalau kamu mau memahami angin dengan imajinasi, kira-kira kesimpulannya benar apa salah? Angin loh. Pahami dengan imajinasimu. Gue saiki akalnya ditinggalkan pakai imajinasi. Angin ini paling warnanya ini biru. Angin itu bentuknya itu halus seperti ini. Imajinasi itu ketika kita memahami sesuatu yang tidak kelihatan, ya, maka kesimpulan dari khayalan itu pasti akan salah. Pasti akan salah. Itu baru angin. Ketika kita mau menyimpulkan kebenaran angin itu seperti apa, lah apalagi kita mau memahami Gusti Allah yang maha ghaib. Pasti kalau menggunakan imajinasi, menggunakan khayalan, pasti salah. Pasti salah. Jadi jangan pernah berkhayal, jangan pernah berimajinasi tentang Allah dan tentang sifatnya Allah. Jangan gunakan khayalan, gunakan akal. Nanti akal yang akan berinteraksi dengan wahyu, dengan dalil samai. Sebab kalau imajinasi suruh berinteraksi dengan wahyu, dengan dalil samai, imajinasi gak akan mampu memahami petunjuk dari wahyu. Yang bisa mengambil faedah itu adalah akal, bukan khayalan, bukan imajinasi. Sebagai contoh, ada anak kecil itu sejak lahir dia buta. Bocah cilik sejak lahir dia buta. Bagaimana ia mengetahui adanya warna? Iya, cilik sejak kecil dia buta. Dia ngerti warna. Warna itu ada merah, ada kuning, hijau, putih, biru. Sementara dia itu nggak bisa melihat sejak kecil.
Terus dia mau mengetahui adanya warna itu dari mana? Kalau dia menggunakan khayalannya pasti salah. Pasti salah. Nah, terus bagaimana dia? Dia akan harus menggunakan akalnya. Anak kecil sejak lahir dia buta, bagaimana dia akan mengetahui adanya siang? Yang namanya siang itu waktu di mana matahari terbit. Ada matahari di situ yang menerangi. Sementara dia nggak bisa melihat. Nggak bisa melihat. Kalau dia nuruti imajinasi dia, maka dia akan menggambarkan siang itu beda. Karena dia tidak punya alat. Nah, untuk itu dia harus menggunakan akalnya untuk mengetahui adanya siang. Apa? Bagaimana cara akal itu menuntunnya? Dia belajar. Dia belajar. Ada orang yang tahu, yang bisa melihat warna, bisa melihat siang, bisa melihat malam, yang tidak buta. Kita itu orang buta. Kita buta terhadap Allah, seperti anak kecil yang lahir tadi kita ini. Kita buta, tidak tahu tentang Allah, tidak tahu tentang sifat-sifatnya Allah. Nah, bagaimana kita tahu? Ada orang-orang pilihan para rasul yang diberi informasi oleh Allah berupa wahyu yang isinya itu petunjuk untuk memberitahu kepada kita orang-orang buta. Nah, harusnya akal kita apa? Mengambil faedah dari petunjuk yang disampaikan oleh Rasul itu, bahwa Allah itu adalah laisa kamitslihi syai'. Allah itu lam yalid wa lam yulad. Allah itu wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Itu petunjuk wahyu. Kalau kita tetap menggunakan imajinasi, itu seperti orang-orang komunis nanti yang tidak mungkin dia percaya adanya sesuatu yang wujud tanpa ada permulaan. Bagaimana bisa ada sesuatu yang wujud tanpa ada awal? Itu kalau dia menggunakan imajinasinya. Jadi kita akan masuk pada situ ya. Jadi gunakan akal untuk mengetahui kebenaran, jangan khayali, jangan khayalan. Akal itu yang berinteraksi dengan wahyu dan mengambil faedah dari kebenaran dalil samai. Terus saya kasih contoh begini, ada orang itu pintar, tetapi ketika berakidah dia menggunakan khayalan. Siapa itu? Ibnu Taimiyah namanya. Ibnu Taimiyah itu julukannya Al-Hafidh, hafal ratusan ribu hadis beserta sanad. Maka di kalangan orang-orang Wahabi, Ibnu Taimiyah itu dijuluki dengan Syekhul Islam. Itu dia menentang cara berpikir orang-orang ahlu sunnah, tapi menentangnya itu dengan menggunakan khoyalinya. Kita tahu dari mana? Dari kitab-kitab Ibnu Taimiyah ketika dia menggambarkan Allah. Itu jelas dia menggunakan khayalan. Karena menurut Ibnu Taimiyah Allah itu bisa dipegang. Allah itu bisa dipegang. Kudu iki orang ngomong nek Allah ki mangan, kuwi. Tapi kalau dia berkhayal bahwa Allah itu bisa dipegang, dia berkhayal seperti itu. Ya, itu contoh kerusakan ketika kita menggunakan khayalan, imajinasi di dalam memahami akidah.
Karena itu begini, ya ini sampai harus latihan. Harus latihan, jangan. Bagaimana ketika sampai berinteraksi dengan Allah, jangan menggunakan khayalan. Sampai sholat, apa akan mengkhayal Allah? Ini tidak boleh. Terus bagaimana? Akal digunakan untuk menyerap apa petunjuk wahyu. Apa petunjuk wahyu? Ketika kita harus berinteraksi dengan Allah. Contoh, dalam Al-Quran ada ayat mengatakan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Itu petunjuk wahyu. Terus apa yang kita ambil faedah dari ayat itu? Sampean merasa dekat saja dengan Allah itu, tapi tanpa kemudian sampean membayangkan. Sampai cukup merasa bahwa Allah itu dekat. Merasa dekat itu sesuatu yang dianjurkan berdasarkan nas. Berdasarkan nas. Wa huwa aqrabu min hablil warid. Allah itu lebih dekat dari otot nadi kita. Ya sudah, itu yang dipupuk. Karena itu petunjuk wahyu. Petunjuk wahyu. Atau kalau dalam hadis, u'budullaha ka'annaka tarah, fa ilam takun tarahu fa innahu yarah. Sembahlah Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Seakan-akan itu bagaimana? Seperti. Apakah kemudian itu menjurus pada membayangkan? Ya tidak boleh. Terus bagaimana? Tadi ayat tadi fa ini qarib. Jadi intinya itu pada keyakinan. Intinya itu ada pada keyakinan. Bukan pada zat. Kalau sudah sampai qoribnya itu qorib zat, kemudian sampean seakan-akan melihat itu zat, sampean nafsiri ini, misalkan sembahlah Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Ketika sampean sholat, seolah-olah Allah itu jenggereng nang ngarepe secara zat. Ya wis padha karo mujassimah. Terus bagaimana? Jangan berhayal tentang zat di situ. Terus apa? Ya keyakinan. Bisa nggak seperti itu? Itu perlu dilatih. Terus kita menginjak pada Alkitab ya. Kitab tadi disebut dengan sifat apa? Salbiyah. Salbiyah itu secara bahasa apa artinya? Salok itu artinya menafikan. Dedel, kalau bahasa Jawanya itu dedel, menafikan. Kenapa harus disebut dengan salbiyah? Kembali, kita itu tidak mungkin bisa memahami sifat Gusti Allah secara hakikati, tidak mungkin bisa. Nah, karena kita tidak mungkin bisa memahami sifatnya Allah secara benar, secara hakikatnya, maka cara kita adalah menggunakan namanya salbiyahnya. Jadi contohnya begini, sifat salbiyah itu mulai dari sifat apa? Tidak, pokok, mukhalafah lil hawadits, ya'u, binafsihi, wahda. Itu semuanya sifat salbiyah. Terus penjabaran salbiyahnya bagaimana? Karena kita tidak bisa memahami sifat qidami Gusti Allah, gak mungkin bisa. Maka ulama merumuskan sifat salbiyah. Terus salbiyahnya bagaimana? Yang disebut dengan qidam itu malab tidak Allah. Nah, lab tidak Allah, tidak ada kawitan, itu salab namanya. Tidak ada permulaan, itu berarti disebut salab. Bedel
atau menafikan adanya permulaan dari sifat kita. Bakok salbiahnya bagaimana? Man la nihayatalah, zat yang tidak ada akhir, tidak ada akhir. Mukhalafah lil hawadis, tidak ada serupa. Wahdaniyah, tidak ada sekutu. Apa? Tidak, salbiahnya itu hanya ada 5. Tetapi 5 itu seperti tadi yang dikatakan, 5 itu babonane. Hakikat dari sifat salbiah itu kita tidak tahu. Tidak tahu. Jadi 5 itu disebut dengan ummahatus sifatis salbiyah, induknya seperti itu. Dan kenapa hanya 5 ini yang kita rumuskan, yang dirumuskan oleh ulama? Karena petunjuk tentang sifat salbiyah yang dijelaskan secara perinci di dalam Al-Quran dan hadis, dalam sunnah yang sahih, itu hanya itu. Hanya itu. Dan kita kembali, kita tidak boleh mensifati Gusti Allah kalau tidak ada nas. Tidak boleh mensifati Gusti Allah kalau tidak ada nas. Itu diwanti-wanti ya. Sampai pokoknya kalau menyifati Gusti Allah harus ada apa? Nas. Tapi kalau mensucikan Gusti Allah tidak. Kalau mensucikan Gusti Allah artinya kita mensucikan Allah dari apa? Segala sifat yang tidak sesuai dengan sifat sempurnane Gusti Allah. Itu bagaimana? Gak butuh nas. Kalau mensucikan Allah gak butuh nas. Cukup dengan ayat laisa kamitslihi syai', itu cukup. Tidak perlu tafsir, tidak perlu perincian. Allah tidak sama dengan Aldi, Allah tidak sama dengan Arsi, Allah tidak sama dengan Rauf. Mau berapa triliun kata nanti? Bintangnya akeh, makhluk semut gue akeh. Maka semuanya itu dirangkum dengan satu ayat laisa kamitslihi syai'. Cukup itu. Syai' di situ sudah menghabiskan seluruh bentuk penyerupaan. Bahkan yang terbersih dalam hati kita, yang terkerentak itu sudah dibabat habis dengan ayat apa? Laisa kamitslihi syai'. Laisa kamitslihi syai'. Paham ya? Lanjut. Nah, di sini ada sampai perlu tahu penyebutan kitab bagi Allah, dan nanti ada namanya kitab bagi makhluk. Kitab bagi Allah, kalau yang tidak memahami seperti ini dan tobat sampai syahadat menaik. Karena berarti kemarin nggak sah sampai imannya. Kitabnya Allah itu kitab zat. Kitab zat. Kitabnya Allah itu kitab hakiki. Kitabnya Allah itu kitab mutlak. Kalau kitabnya makhluk itu kitab zamani. Zaman itu artinya waktu. Atau kitab murfi. Atau disebut pula kitab nisbi, relatif. Berarti ini penjelasannya. Kitab zamani. Romo lahir tahun berapa? 99. Alpa 98. Berarti Alpa akdamu min Ro'ub. Alpa lebih dahulu dari Ro'ub. Kitab, tapi dalam pengertian kitab zamani, karena dia lebih tua dibandingkan Ro'ub misalnya. Kitab zamani itu kitab yang diukur dari waktu. Zaman itu apa zaman? Waktu. Kalau saya bepergian
Misalkan saya bepergian nih pagi hari, berarti perginya saya itu penyandarannya kepada apa? Peredaran matahari kepada jam, kan seperti itu. Itu namanya qidam zamani. Maka dalam istilah fikih, ya nanti ini pahami dulu ya, nanti kita akan lanjut ke sana. Qidamnya Allah qidam zati, zat, qidamnya zat, bukan qidamnya waktu. Dahulu itu qidam itu kalau terjemahkan dahulu, lawas, luwih, lawas itu apa ya? Iya, lama, biyen bahasanya itu kalau diterjemahkan. Nah, kalau makhluk itu ada disebut dengan qadim, itu penyebutannya itu bukan hakiki, itu penyebutannya majazi atau urfi, hanya sekedar ada ngadatan. Nanti bulan ini. Wal qidamu sifatun tutlaqu 'ala Allahi wa yuradu biha al-qidamu dzati. Qidam itu adalah sifat yang diucapkan untuk Allah, dan yang dimaksud dengan qidam yang ditetapkan bagi Allah, sifat Gusti Allah itu adalah qidam secara zat. Qidam secara zat. Apa qidam secara zat? Wa huwa ibaratun an adami iftitahil wujudi dzatan wa sifatin. Jadi suatu ungkapan tidak adanya permulaan wujud dan zat, wujud baik secara zat maupun sifat. Jadi ringkasnya seperti ini. Allah itu adanya Allah, wujudnya Allah tidak didahului oleh apa? Ketiadaan. Zat dan sifatnya Allah tidak didahului oleh ketiadaan, atau wujudnya Allah baik zat maupun sifatnya tidak ada permulaannya, tidak ada permulaan. Karena apa? Itu nggak masuk dari akli nanti. Kalau sesuatu itu ada permulaan, berarti sebelum dia ada, dia tidak ada. Untuk dia ada, dimulai dari permulaannya, titik permulaan itu, berarti harus ada yang mengadakan. Kalau kemudian pengadaiannya Allah itu ada permulaannya, berarti sebelum itu, naudzubillah min dzalik, sebelum itu berarti Allah tidak ada. Kemudian kok ada Allah, berarti ada yang mengadakan. Seharusnya yang disebut Tuhan itu yang mengadakan itu. Nah, nanti yang mengadakan Allah itu butuh yang mengadakan lagi. Yang mengadakan itu butuh mengadakan lagi, sehingga terjadilah namanya at-tasalsul. Tasalsul, berantai yang tidak ada ujungnya. Rangkaian yang tidak ada ujungnya itu mustahil secara akal. Mustahil. Seperti ini contohnya. Di apa jenenge tahu, ini dari mana asalnya? Karena kan kita jelas tidak mungkin mengatakan bahwa tahu ini ada dengan sendirinya. Tahu ini bisa wujud seperti ini. Ini kan ada unsur yang membentuk ketahuan. Apa itu? Deli, contoh, ya kan?
Deli. Sebentar selain deli apa tahu ini? Tepung. Jadi adanya tahu ini berasal dari bahan yang lain, bahan baku yang lain. Manusia kita ini berasal dari nutfah, kemudian menjadi mudghah, menjadi alaqah. Ini bahan bakunya manusia. Ini yang bisa kita pahami. Ini yang baru bisa kita pahami. Nah, tetapi ada sesuatu yang ada tanpa melalui bahan baku. Ini laptop ini bahan bakunya ini kan seperti itu. Tapi ada sesuatu awal yang awalnya itu tidak ada bahan bakunya. Apa itu? Alam semesta, langit, tata surya, itu bahan bakunya apa? Gak mudeng dong manusia. Apa? Tetapi walaupun manusia nggak paham bahan baku langit, bahan baku alam semesta, yang katanya berasal dari teori apa? Big Bang. Tapi itu teori. Akal tetap mengatakan suatu saat entah itu miliaran tahun yang lampau ada titik nol di mana alam semesta itu zonk. Baru kemudian ada. Nah, yang bisa kita pahami kan, kita telusuri menggunakan akal kita, itu adalah ketika ada sesuatu yang baru berasal dari zat yang lain, bahan baku yang lain. Tahu berasal dari dele. Dele dari mana? Dari mana dele itu? Cambah dari mana? Terus ya semua itu namanya penelusuran kita terhadap sesuatu perubahan. Ketika berubah dari satu entitas, satu jenis ke jenis yang lain, sifatnya tahu dia tidak bisa merubah dirinya sendiri. Masa tahu bikin tahu? Akalnya kan mengatakan tidak mungkin. Sama seperti ini. Misalnya yang kamar ini di kamar 4 ya. Kamar 4. Kamar 4 itu saya naruh buku di situ. Di kamar 4. Naruh buku misalnya. Kemudian saya pergi. Saya datang lagi ke kamar 4 ini. Buku ini pindah nang ngarep ini. Apakah buku bisa jalan sendiri? Enggak mungkin. Nah, akal yang sehat enggak mungkin. Maka saya tadi mengatakan gunakan akal, jangan gunakan hayalan. Kalau menggunakan hayalan bisa dia jalan sendiri. Kenapa? Enek duit, enek opo, hayalan akan ngawur jenenge hayalan, ngawur deh. Berhayal. Tapi kalau menggunakan akal, lurus dewi nanti mengatakan buku tidak bisa pindah sendiri, rapi di atas yang tadinya di kamar 4 pindah ke depan sini, numpuk nantinya. Itu. Nah terus misalnya di kamar 4 ini mau rook turu nang kono, turu. Misalnya, saya pergi, saya balik ke kamar 4 tadi lagi, rook biji wiridan. Saya perlu tanya enggak sama roh? Loh kok jadi kowe mau turu kok iso wiridan ya ini? Linter. Misalnya. Saya enggak perlu tanya, kenapa? Karena perbandingannya yang pertama tadi itu buku dia enggak bisa bergerak sendiri, sementara ini orang yang bisa bergerak sendiri, punya kemampuan. Nah, kalau alam semesta ini itu kita andaikan seperti buku yang tidak mungkin bisa pindah sendiri, berarti alam semesta ini pasti ada yang
menciptakan. Pasti ada yang menciptakan. Nah kemudian yang menciptakan itu kita tidak perlu tanyakan apa, kapan adanya, tidak perlu dan tidak boleh. Akalnya orang sehat tidak bisa menanyakan kapan Allah ada, karena Allah itu kidam secara zat, bukan kidam secara zaman. Jadi diskusinya agak serem. Ruang dan waktu dikaitkan dengan Allah. Ruang dan waktu itu makhluk loh, ruang dan waktu itu makhluk. Kapan adanya ruang dan waktu? Ya sejak ada alam semesta. Titik nol alam semesta itu kapan? Titik nolnya